melancarkan pukulan kuat ke arah Yujiro. Namun, dia tidak menyangka, kecepatan pukulan Yujiro begitu cepat. Hanya dalam sekejap, Oliva terpental beberapa meter. Setelah bangkit, Oliva takjub dengan kekuatan pukulan itu. Sepertinya dia telah lengah. Jika bertarung kekuatan, dia yakin tidak akan kalah. Saat ini, keduanya saling meningkatkan kekuatan mereka. Tiba-tiba Yujiro mengerahkan seluruh kekuatannya. Tinggi badan Oliva mulai menurun. Hanya selisih 0,01 cm. Pertarungan terkuat di permukaan bumi ini berakhir dengan kekalahan Oliva. Di sisi lain, Baki berada di ruang bawah tanah rumahnya, dan mulai berlatih simulasi menggunakan otak iblis. Baki tidak berani bersantai sedikit pun. Seluruh sel di tubuhnya berada dalam kondisi siaga penuh. Perlahan-lahan, bayangan mulai muncul di ruangan yang remang-remang itu. Dan bayangan yang Baki ciptakan dengan otak iblisnya adalah ayahnya, Yujiro Hanma. Tapi itu masih jauh dari cukup. Yujiro yang asli jauh lebih kuat dari ini. Lebih lincah, lebih licik. Saat saraf Baki menegang, tiba-tiba bayangan itu melancarkan serangan kilat ke arah Baki. Serangan itu begitu cepat sehingga Baki tidak sempat bereaksi. Ia hanya bisa menangkisnya dengan lengannya secara pasif. Seketika, seluruh bumi bergetar. Gempa bumi dengan berbagai tingkat intensitas terjadi di area puluhan kilometer. Bahkan anjing-anjing pun ketakutan sampai kencing. Sementara itu, seluruh tubuh Baki terbenam ke dalam dinding. Kesadarannya mulai kabur. Tubuhnya tak terkendali dan jatuh ke tanah. Mungkinkah Baki, sang putra iblis, kalah dengan cara yang mengenaskan ini? Baki meleleh menjadi genangan lumpur. Tubuhnya tampak seperti air yang memenuhi lantai. Tapi tiba-tiba kakinya mengerahkan tenaga. Seluruh tubuhnya melesat seperti kilat. Begitu cepatnya, hingga keringatnya masih melayang di udara. Barusan, Baki berlatih simulasi menggunakan otak iblis di ruang bawah tanah rumahnya. Tapi dia masih belum bisa mencairkan tubuhnya. Saat Baki kebingungan, tiba-tiba seekor kecoa di dinding menarik perhatiannya. Struktur tubuh kecoa yang unik membuat Baki terpesona. Kemampuan untuk mencapai kecepatan tertinggi secara instan. Tanpa perlu akselerasi, hanya sedikit hewan di alam yang bisa melakukannya. Jika ukuran tubuh mereka sebesar manusia, kecepatan tertinggi mereka bisa mencapai 270 km per jam. Jika manusia mencoba berlari secepat itu, mereka hanya akan tertabrak kereta cepat dan menjadi lumat. Itu jauh melampaui batas kemampuan tubuh manusia. Namun, di dunia Baki, segalanya mungkin. Hingga tanpa sengaja Baki melihat bangkai kecoa di pinggir jalan. Baki langsung mendapat ilham. Yang mengalir dari tubuh kecoa bukanlah otot atau serat, melainkan cairan putih susu. Setelah memahami rahasia tubuh kecoa, Baki mulai mencairkan tubuhnya. Perlahan-lahan seluruh tubuhnya menjadi selembut dan sehalus air. Tampaknya sebelum pertarungan ayah anak, kekuatan Baki